Q&A bersama Kakak Farida Itiani. Saya Elina Tapiani. Saya Usul Fatimah. Saya Ralia Ajiza. Saya Fitri Apriyati. Saya Sulistiani. Selamat menyaksikan. Yeay. Nah, di sini sekarang kita bersama Kakak Farida Itiani. Alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu nih, siapa sih Kakak Farida Itiani ini? Jadi, Kakak Farida Itiani ini, nama asli beliau adalah Farida Itiani. Beliau lahir di Awayan pada tanggal 27 September 2000. Pendidikan beliau yang pertama di SDN Negeri, kemudian melanjutkan sekolah di MTSN Awayan, setelah itu melanjutkan ke MA Nugiraha, setelah itu ke PPTQ Ad-Dahlaniyah Nagara HSS, dan sekarang di STIK Muntai. Beliau alamatnya ada di Desa Sikontan, RT 4, Kecamatan Awayan, Kabupaten Dalangan. Nah, jadi itulah sekilas biodata tentang Kakak Farida Itiani. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang kami ajukan ini kami dapatkan dari teman-teman di Instagram, WA, dan lain-lain. Kami kemarin menyediakan box pertanyaan kepada teman-teman. Jadi responnya bagus sekali dan banyak sekali. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, langsung saja. Selama menghafal, apakah tidak mendengar musik sama sekali, Kak? Nah, jadi awal saya menghafal Al-Quran itu ketika saya memasuki pondok pesantren. Nah, jadi selama di sana memang saya tidak mendengarkan musik sama sekali. Kalaupun ada, itu pun juga sangat jarang. Dan musik yang diperdengarkan pun musik-musik yang berbau Islami seperti sholawat dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perubahan dalam diri kakak setelah menghafal Al-Quran? Untuk perubahan ada, dan di antara perubahan tersebut diantaranya yang pertama lebih menjaga sholat lima waktu, dalam artian sholat tepat waktu. Nah, yang kemudian kedua lebih menjaga adab dan sopan santun kepada orang-orang sekitar seperti orang tua terutama, ya, kemudian kepada ya, teman sebaya, juga kepada guru, para ustadz dan ustazah. Dan yang ketiga lebih membatasi hubungan antara lawan jenis, dalam artian tidak berinteraksi atau chattingan kecuali memang ada hal-hal penting yang dibicarakan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Di sini kan biasanya ada tuh yang hafizah, penghafal Quran yang mungkin terlihat orang sombong, angkuh, atau menganggap remeh orang yang belum hafal Al-Quran, dan seperti bacaannya kurang bagus. Itu tanggapan kakak bagaimana tentang hal itu? Jadi menurut saya nih ya, sebenarnya seorang hafiz, seorang yang telah hafal 30 juz itu tidak patut untuk mempunyai sifat yang sombong. Karena apa? Karena ketika seorang hafiz itu mempunyai sifat sombong, tinggi hati, berarti dia itu bertentangan dengan apa yang dihafal. Karena kan di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk tidak berlaku sombong. Salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusyahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi walaupun kita sudah hafiz nih, tetapi jangan pernah beranggapan bahwasanya wah, kita sudah hafiz nih, aku sudah hafiz nih. Jadi tidak ada bandingannya gitu sama teman-teman yang hafalannya masih sedikit, juga ya bacaannya masih kurang, masih terbata-bata. Nah, jangan pernah beranggapan seperti itu. Karena menurut saya pribadi nih, malahan kita yang sudah hafal Quran ini, kita yang sudah jadi hafizah ini, kita yang malah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar gitu. Karena kan kita berkewajiban untuk menjaga dan memuraja Al-Quran yang telah kita hafal. Karena kan kita itu tahu bahwasanya hafalan Al-Quran itu kan mudah sekali hilang.
salah satu faktornya kan karena yang pasti karena kita enggan ya untuk murajaah, dan kedua juga setiap hari kan kita pasti melakukan dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor penyebab hafalan kita itu mudah hilang. Kemudian kita juga tahu nih bahwasanya dosa seorang penghafal Al-Quran yang merupakan hafalannya kan itu besar gitu. Nabi pun bersabda, maka tidak aku lihat dosa yang lebih besar daripada orang yang mengetahui ayat atau surat Al-Quran kemudian melupakannya. Nah, jadi naudzubillah kalau kita itu mati dalam keadaan seorang penghafal Al-Quran tetapi digolongkan orang-orang yang enggan memurajaah dan melupakan hafalan tersebut. Jadi intinya untuk para hafizah jangan pernah berlaku sombong, jangan pernah menganggap remeh teman-teman yang hafalannya masih sedikit atau teman-teman yang ngajinya masih kurang bagus, masih terbata-bata. Malah kita yang seharusnya berkewajiban untuk memotivasi untuk mengajarkan apa-apa yang telah kita pelajari kepada teman-teman yang ngajinya masih terbata-bata gitu. Masya Allah. Nah, itu tadi tentang tanggapan orang-orang yang sombong namun sudah hafizah tadi. Jadi selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Nah, pertanyaan keempat ini, apa dasar awal niat kakak menghafal Al-Quran? Yang pasti niat utama yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memang keinginan dari diri saya sendiri. Jadi kan sejak saya duduk di bangku aliyah ya, saya memang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Jadi saya memutuskan setelah lulus aliyah untuk melanjutkan mondok ke salah satu pondok pesantren yang berada di negara Hulu Sungai Selatan. Kemudian yang ketiga, karena adanya dorongan dan motivasi yang kuat ya dari keluarga, terutama dari kedua orang tua ya. Dan yang terakhir, dasar yang mendasari saya untuk menghafal Al-Quran yaitu saya ingin membahagiakan orang tua saya, itu salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Nah, itulah tadi ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan kepada kakak dan dijawab dengan baik. Nah, karena masih ada beberapa pertanyaan, jadi di sini kami berdua ingin melanjutkan pertanyaannya, yaitu pertanyaan selanjutnya. Apakah kecintaan terhadap Al-Quran ini sudah kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagian ada, sebagian masih dalam proses. Jadi di antara yang telah diterapkan yaitu dengan selalu mengulang-ulang atau memurajaah hafalan Al-Quran setiap harinya dan membawanya dalam sholat. Lanjut. Oke, lanjut ya Kak. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara istiqamah dalam menghafal Al-Quran? Karena kan untuk 30 juz, menjaga 30 juz itu kan sulit. Bukan hal yang mudah ya. Ya, benar. Jadi bagaimana nih cara kakak agar istiqamah dalam menghafal, dalam menjaga maksudnya? Nah, jadi cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran itu dengan versi saya ya, dengan memiliki waktu yang khusus untuk menghafal atau memurajaah Al-Quran, semisal setiap habis sholat fardu gitu. Tapi kalau saya sendiri biasanya waktu saya setelah habis sholat subuh atau habis sholat duha, karena menurut saya dua waktu itu adalah waktu yang paling nyaman untuk menghafal dan memurajaah Al-Quran. Oke, baik Kak. Itu tadi jawaban dari kakak. Nah, oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Gini Kak, kalau lagi kehilangan semangat, gimana sih cara kakak untuk membalikin semangat kakak dalam menghafal? Ya, cara saya mengembalikan semangat itu salah satunya dengan cara menonton video-video atau ceramah-ceramah tentang motivasi para penghafal Al-Quran, atau bisa juga dengan mengingat-ingat kembali apa saja nih keistimewaan dan nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan kepada para penghafal Al-Quran.
Karena kan kita tahu bahwasanya banyak sekali keistimewaan yang Allah janjikan kepada Ahlul Quran. Di antaranya Ahlul Quran ini kedudukannya akan sejajar dengan Nabi. Yang kedua, para penghafal Al-Quran ini akan dianggap sebagai keluarga Allah yang berada di muka bumi. Ahlul Quran wa ahlullah. Yang ketiga, di surga kelak para penghafal Al-Quran ini derajatnya akan lebih tinggi. Dan yang keempat, orang tua para penghafal Al-Quran ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dipakaikannya mahkota dan jubah kemuliaan. Nah, jadi dengan mengingat apa saja keistimewaan dan nikmat yang Allah janjikan kepada Al-Quran ini, maka itu bisa menjadi motivasi dan semangat tersendiri kepada kita untuk terus selalu menghafal bersama Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu tadi jawaban dari Kakak Farida Iriani. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari Q&A ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, istiqamah dalam menghafalnya, dan semangat pokoknya dalam menghafal Al-Quran. Nah, sekarang mari kita dengarkan potongan ayat yang dibacakan oleh Kakak Farida Iriani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kanu ya'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaynakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim. Nah, itulah potongan ayat dari surah Al-Hijr ayat 93 sampai 99. Nah, dapat kita ambil pelajaran atau sedikit kesimpulan yang kami berikan. Yang pertama itu musik yang kita dengarkan selama menghafal angka lebih baiknya yang berbau Islami seperti sholawatan gitu. Nah, perubahan yang didapat setelah menghafal Quran itu yang pertama menjaga sholat 5 waktu, kemudian menjaga adab baik kepada orang tua, guru ataupun teman sebaya. Nah, seorang hafizah pun tidak boleh bersifat sombong atau sifat-sifat tercela. Sudah terterakan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat sombong. Kalau sombong nanti bisa menjadi sebab kita kehilangan Al-Quran dan bisa termasuk orang-orang yang berdosa karena melupakannya. Kemudian niat awal menghafal itu karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan keinginan diri sendiri dan dukungan dari orang tua, serta keinginan yang paling kuat adalah ingin membahagiakan orang tua. Nah, yang terakhir tadi ada tips dari kakak, yaitu bagaimana kalau kita lagi kehilangan semangat nih dalam menghafal Al-Quran. Yaitu tips dari kakak tadi, kita bisa menonton video-video tentang bagaimana sih nanti Allah akan membalas orang yang hafal Quran, yaitu dengan sekedudukan nanti bersama Nabi di surga, bahkan nanti bisa memberi syafaat untuk orang tuanya dan lain-lainnya. Demikian Q&A yang kami buat. Semoga hikmah kita ambil dari video ini. Wassalamualaikum